Saya Nagari Prasetyo, NIM 220210101076. Saya Iza Afkar Nabila dengan NIM 220210101080. Saya Faizal Iqbal Hakim dengan NIM 220210101047. Saya Abbas Zaidullah dengan NIM 220210101043. Di sini kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai teori pembelajaran Thorndike. Selamat menyaksikan. Ya baik, seperti yang dipaparkan tadi, kami akan menyampaikan mengenai teori pembelajaran Thorndike dengan dosen pengampu Dr. Ervan Yudianto SPD MPD dan Dr. Nurholifdiah Sri Lestari SPD MPD. Materi yang akan kami bahas yaitu meliputi 4 materi. Yang pertama biografi, yang kedua teori, yang ketiga kelebihan dan kekurangan, dan yang keempat implementasi. Oke, yang pertama mari kita bahas tentang biografi Edward Lee Thorndike. Edward Lee Thorndike lahir pada tanggal 31 Agustus tahun 1874 dan meninggal pada tanggal 9 Agustus 1949. Perlu diketahui bahwa Edward Lee Thorndike ini adalah seorang psikolog asal Amerika yang berkarir di Teachers College Columbia University. Edward Lee Thorndike menempuh masa pendidikan S1 di Wesleyan University pada tahun 1895, menempuh pendidikan S2 di Harvard University pada tahun 1896, menempuh pendidikan S3 di Columbia University pada tahun 1898. Perlu diketahui juga bahwa pada tahun 1925, Thorndike pernah menerima Butler Gold Medal di Columbia University. Oleh karena itu, dia dikenal sebagai bapak psikologi modern pendidikan pada masa itu, disertai doktornya yang ia lakukan pada hewan intelijen di bawah bimbingan James McKin Cattell, salah satu dari ahli psikometrics, yang telah dianggap oleh banyak psikolog sebagai tanda awal kajian ilmiah dari perilaku binatang. Dia juga menjadi peserta didik pertama yang mengkaji kajian ilmiah dalam proses pembelajaran yang digunakan oleh orang dewasa. Edward Lee Thorndike juga adalah seorang anggota Dewan Corporation Psikologis serta menjabat sebagai Presiden APA tahun 1912. Oke, kita masuk ke dalam teori Thorndike dan hukum-hukumnya. Nah, Edward Lee Thorndike itu menganut sistem behaviorisme. Nah, perlu diketahui, behaviorisme ini didirikan oleh John B. Watson pada tahun 1913. Tapi, baru dipopulerkan oleh Ivan Petrovich Pavlov pada akhir abad ke-19 di Rusia. Pavlov ini sendiri itu juga merupakan seseorang yang punya sistem sendiri berbeda dengan si Thorndike. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Aliran behaviorisme ini sering dikaitkan sebagai aliran ilmu jiwa, tapi tidak peduli pada jiwa. Kenapa demikian? Karena behaviorisme ini menganggap psikologi bagian dari sains atau ilmu pasti. Jadi, kita tidak perlu menggali lebih dalam lagi. Jadi kita beri suatu kondisi, lalu kita hanya perlu mengetahuinya. Oleh karena itu kita sebut sebagai ilmu pasti. Psikologi behaviorisme ini menggunakan pendekatan objektif mekanistik dan materialistik sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Untuk ciri-ciri teori behaviorisme itu yang pertama adalah bersifat mekanis, yaitu terdiri dari mekanisme-mekanisme pembelajaran yang terjadi secara berurutan. Lalu yang kedua adalah menekankan pentingnya latihan. Jadi kita perlu tahu bahwa di behaviorisme ini itu semakin banyak latihan, itu akan memperkuat suatu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Lalu yang ketiga adalah menekankan peranan lingkungan, teori tabula rasa. Perlu diketahui bahwa teori tabula rasa merupakan teori yang menyebutkan bahwa seseorang berkembang itu dipengaruhi oleh lingkungan. Seseorang itu terlahir sebagai kertas putih yang akan dicoret-coret oleh tinta hitam, itu sebagai lingkungannya. Jadi perkembangan seseorang itu sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Itu menurut teori tabula rasa.
Oke, kita masuk ke teori utama Thorndike. Kita sebut sebagai teori koneksionisme. Hasil belajar merupakan bond atau ikatan atau koneksi antara kesan indrawi, stimulus dengan impuls untuk bertindak atau respon. Karena itu, teori Thorndike dimasukkan dalam kategori asosiasi SR. Kita menyebutkan teori asosiasi SR ini sebagai stimulus respon. Oleh karena itu, kita sebutkan di atas bahwa koneksionisme itu merupakan sebutan lain dari stimulus respon. Prinsip belajar dari teori Thorndike merupakan menganut sistem selecting and connecting. Prinsip dasar belajar Thorndike adalah belajar terjadi melalui proses trial and error. Kemudian ia lebih suka menggunakan istilah selecting and connecting. Jadi gini, untuk trial and error ini jadi seseorang itu akan diberikan suatu stimulus dan dia akan mengkaji sedemikian rupa sehingga dia akan menemukan percobaan-percobaan dan dia akan mengalami suatu kesalahan, dan kesalahan itu akan dia lakukan berulang kali sehingga dia akan menemukan suatu solusi yang akan digunakan untuk semua stimulus yang bersangkutan. Oleh karena itu di PPT kita sebutkan bahwa organisme akan memilih dari berbagai kemungkinan respon yang dapat diberikan terhadap suatu stimulus. Setelah mencoba-coba akan diperoleh perilaku yang benar. Perilaku yang benar dalam menghadapi stimulus ini kemudian akan dipilih dan dikaitkan dengan stimulus yang bersangkutan. Nah, yang selanjutnya adalah incremental learning. Belajar terjadi sedikit demi sedikit. Perlu digarisbawahi, terjadi sedikit demi sedikit. Jadi, kita simpulkan bahwa teori Thorndike ini sangat mengutamakan yang namanya itu drill. Jadi dia itu akan belajar dengan secara terus menerus dan dikit demi sedikit. Jadi bukan langsung sekali belajar terus langsung paham, itu bukan seperti itu. Hal ini berbeda dengan pendapat aliran Gestalt yang menyatakan bahwa belajar terjadi dengan segera karena adanya pemahaman mendalam yang datang secara tiba-tiba. Hal itu sangat bertentangan ya. Jadi di teori Thorndike ini dia akan belajar sedikit demi sedikit atau drill, incremental. Berbeda dengan aliran Gestalt yang terjadi secara segera. Jadi suatu individu itu akan paham saat itu juga, itu menurut Gestalt. Tetapi menurut Thorndike, seseorang akan mengalami tingkat pemahaman yang tertinggi itu saat dia sudah belajar sedikit demi sedikit. Jadi dia itu akan memperkuat pengetahuan yang dia miliki. Menurut Thorndike, usaha trial and error akan berhenti jika individu menemukan jawaban yang benar, dan sementara menurutnya kriteria keberhasilan belajar, semakin sering belajar akan semakin cepat dalam memberikan respon. Nah, kita tadi kan tahu bahwa di teori Thorndike ini dia itu menyebutkan bahwa tadi ada namanya semakin cepat dalam memberikan respon. Jadi dia memperkuat pengetahuannya. Jadi dia itu suatu individu ini latihan terus menerus sehingga akan memperkuat yang pengetahuan yang dimilikinya. Saat diberikan soal, anak ini langsung menjawab. Itu karena apa? Menurut Thorndike, karena anak itu sudah melakukan latihan yang terjadi sedikit demi sedikit. Itu menurut Thorndike. Baik, untuk selanjutnya ada 3 hukum pokok dalam teori Thorndike. Yang pertama, hukum latihan atau the law of exercise. Hukum latihan itu sendiri dibedakan menjadi 2. Yang pertama, the law of use, yaitu hukum yang menyatakan bahwa hubungan antara stimulus dan respon akan menjadi kuat bila sering digunakan. Yang kedua, the law of disuse, yaitu hukum yang menyatakan bahwa hubungan antara stimulus dan respon akan menjadi lemah bila tidak adanya latihan. Sebagai contoh, dalam materi pelajaran, makin sering suatu pelajaran itu diulang, maka akan semakin mantaplah bahan pelajaran tersebut dalam diri kita. Begitupun juga sebaliknya. Yang kedua, yaitu hukum akibat atau the law of effect. Suatu tindakan yang menghasilkan rasa puas akan cenderung diulang. Begitupun juga sebaliknya. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita sering berbicara dengan bahasa Inggris dan kita merasa puas akan hal tersebut, maka cenderung kita akan mengulangi hal tersebut. Dalam dunia pendidikan, hukum ini diaplikasikan dalam hadiah dan hukuman. Hadiah cenderung membuat seseorang ingin melakukan lagi perbuatan yang menghasilkan hadiah, sedangkan hukuman
cenderung membuat seseorang menghentikan perbuatan tersebut. Sebagai contoh, ketika kita mendapatkan nilai matematika yang bagus dan kita mendapatkan hadiah, maka cenderung kita akan mengulangi hal tersebut. Yang ketiga, hukum kesiapan atau the law of readiness. Hukum ini menjelaskan tentang kesiapan seseorang individu dalam melakukan sesuatu. Bila organisme tersebut mempunyai kesiapan untuk bertindak dan organisme tersebut dapat melakukannya, maka organisme tersebut akan mengalami kepuasan. Begitupun juga sebaliknya, ketika organisme tersebut tidak ada kesiapan untuk bertindak dan organisme tersebut tidak dapat melakukannya, maka organisme tersebut akan mengalami kekecewaan. Oke, saya akan melanjutkan. Saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari teori Thorndike. Yang pertama yaitu tentang kelebihan teori Thorndike. Yang ke-1, teori ini sering juga disebut dengan teori trial and error. Dalam teori ini, orang bisa menguasai hubungan stimulus dan respon sebanyak-banyaknya sehingga orang akan terbiasa berpikir dan terbiasa mengembangkan pikirannya. Yang kedua, yaitu dengan sering melakukan pengulangan atau drill dalam memecahkan suatu permasalahan atau soal, anak didik akan memiliki sebuah pengalaman yang berharga karena dilakukan secara terus-menerus ya. Selain itu, dengan adanya sistem pemberian hadiah akan membuat anak didik menjadi lebih memiliki kemauan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya, dikarenakan ketika anak didik mendapatkan suatu hadiah maka dia akan mau, dan ketika dia sudah mau maka dia akan mencapainya dengan usaha apapun. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang kekurangan dari teori Thorndike. Yang ke-1, terlalu memandang manusia sebagai mekanisme dan otomatisme belaka disamakan dengan hewan. Meskipun banyak tingkah laku manusia yang otomatis, tetapi tidak selalu bahwa tingkah laku manusia itu dapat dipengaruhi secara trial and error. Trial and error tidak berlaku mutlak bagi manusia. Yang kedua, memandang belajar hanya merupakan asosiasi belaka antara stimulus dan respon, sehingga yang dipentingkan dalam belajar ialah memperkuat asosiasi tersebut dengan latihan-latihan atau drill yang dilakukan secara terus-menerus atau ulangan-ulangan yang terus-menerus. Karena yang ketiga yaitu karena belajar berlangsung secara mekanistis, maka pengertian tidak dipandangnya sebagai sesuatu yang pokok dalam belajar. Mereka menyebarkan pengertian sebagai unsur yang pokok dalam belajar. Kita masuk ke materi yang keempat, yakni implementasi teori Thorndike dalam kegiatan pembelajaran. Sebelumnya, saya akan menyampaikan mengenai percobaan Thorndike terlebih dahulu. Sebetulnya, Thorndike ini melakukan percobaannya kepada banyak hewan, tetapi yang paling terkenal adalah percobaannya terhadap kucing. Dalam percobaan ini, Thorndike meletakkan seekor kucing yang lapar ke dalam sebuah sangkar. Sangkar ini dilengkapi dengan tali yang apabila ditarik akan otomatis membuka pintu sangkar. Thorndike juga meletakkan makanan di luar sangkar. Dengan harapan ini kucing bisa menggapai sangkar dengan mencoba-coba. Awalnya kucing ini cuma lompat-lompat mondar-mandir dan tidak sengaja menarik tali yang otomatis membuka pintu sangkar tersebut sehingga kucing bisa mendapatkan makanan. Hal ini dilakukan secara berulang-ulang sehingga kucing menyadari bagaimana caranya bisa membuka pintu dan bisa mendapatkan makanan. Dalam percobaan ini dihasilkan menunjukkan bahwa semakin banyak percobaan atau latihan yang dilakukan, maka semakin singkat waktu yang diperlukan kucing untuk membuka pintu dan mendapatkan makanan. Dan percobaan Thorndike pada hewan kucing ini dikenal dengan trial and error. Selanjutnya, implementasi teori Thorndike dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama,
pendidik perlu memastikan siswa siap mengikuti pembelajaran. Dengan cara apa? Dengan cara menarik, bagaimana kita menyediakan aktivitas atau kegiatan yang bisa menarik perhatian peserta didik. Misalnya menerapkan ice breaking, atau dalam kegiatan pembelajaran matematika itu memutar video animasi yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan disampaikan. Yang kedua, pembelajaran dilakukan secara kontinu. Kan kita sudah mengenal istilah trial and error dalam teori Thorndike yang menyatakan bahwa belajar, semakin sering belajar maka akan semakin cepat respon yang diberikan. Dan respon yang dimaksud di sini adalah pemahaman siswa terkait materi pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang baik. Thorndike beranggapan bahwa pembelajaran yang baik itu bukan memprioritaskan siswa memahami materi yang diajarkan, melainkan berfokus pada tenaga pendidik untuk menguasai materi apa yang diajarkan. Jadi guru ini harus memahami betul apa yang akan disampaikan nantinya. Selain itu, guru harus tahu respon apa yang diharapkan dan kapan waktu yang tepat untuk memberikan reward atau penghargaan, dan juga membetulkan respon yang salah. Yang keempat, pengulangan materi dan latihan. Ini juga ada kaitannya dengan trial and error. Pengulangan materi dan latihan ini bisa membantu siswa mengingat pembelajaran yang dimaksud dalam jangka waktu yang lebih lama. Yang kelima, proses pembelajaran bertahap. Dalam hal ini, latihan yang diberikan kepada siswa itu bertahap tingkat kesulitannya. Jadi menyebabkan siswa bisa lebih memahami dengan matang materi pembelajaran. Sekian materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.